di dalam materi kali ini. Kategori secara istilah, dalam hal ini dimaksudkan sebagai rumput ilmu dari ilmu falak. Bagi ada etimologi, kemudian ontologi, kemudian terminologi atau istilah ini, kemudian nanti akan kita simpulkan dalam benang merahnya. Jadi nanti dalam kajian ini dia lebih jelas dan terukur. Secara etimologi, ilmu falak disebut sebagai ilmu atau al-ma'rifah, yaitu pengetahuan, dan juga falak atau al-falak itu merupakan orbit garis tempat bintang. Jadi kalau katanya berasal dari dua kata, yaitu ilmu dan falak. Ringkasnya, ilmu falak itu merupakan ilmu pengetahuan tentang orbit garis medar tempat beredarnya bintang-bintang. Kalau kita bicara tentang bintang-bintang, maka dalam kajiannya apa saja objek ilmu falak? Ada bumi, ada bulan, kemudian matahari. Maka yang dimaksudkan dalam kajian ilmu pengetahuan tentang orbit atau garis bintang-bintang, maka 3 objek kajian tersebut, yaitu bumi, bulan, dan matahari. Kemudian secara terminologi disebutkan bahwa ilmu falak itu merupakan pengetahuan yang mempelajari seputaran lintasan benda-benda langit. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada matahari, ada bulan, kemudian ada juga bumi. Jadi secara umum, praktikal atau praktik dari ilmu falak ini, kita memahami dan mengenal bagaimana yang spesifik itu seputaran lintasan matahari, bumi, dan bulan. Kenapa Ibu selalu berbicara tentang lintasan-lintasan? Maka dalam hal ini berkaitan dengan benang merahnya, bahwa ilmu falak itu adalah pembahasan yang mempelajari tentang bagaimana lintasan dari objek-objek kajian ilmu falak itu berpengaruh signifikan terhadap ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Contoh ibadahnya apa saja? Ada sholat, kemudian ada puasa, kemudian ada arah kiblat, kemudian ada apalagi hari tahun hijriah, kemudian apalagi fenomena langit seperti gerhana, kemudian seperti gerhana matahari di atas kiblat atau yang disebut dengan rasdul kiblat. Jadi kajian itu semua akan kita pelajari dan kita dalami di dalam pembelajaran ilmu falak. Oke. Seperti halnya yang kita definisikan tadi dalam garis besar atau benang merahnya, skema pembelajaran ilmu falak itu tidak terlepas dari poin-poin ini. Mulai dari alat instrumennya, kemudian waktu sholat, kemudian sejarahnya, kemudian arah kiblat, kemudian sistem hal yang ada dalam RPS dan silabus perkuliahan kita. Seperti halnya alat instrumen. Alat instrumen ini ada banyak ya. Ada sampai 4 kajian di dalam silabus. Yang pertama kita mengenal bagaimana itu mujayyab dan juga bagaimana itu kalkulator. Kemudian ada kompas dan GPS. Kemudian ada teodolit dan teleskop. Kemudian ada rubuk mujayyab dan sebagainya. Jadi alat instrumen itu tidak bisa kita lepaskan secara teori. Jadi kalau dalam ilmu falak itu menariknya dengan pembelajaran yang ada di hukum keluarga lainnya. Ilmu falak itu harus kombinasi antara teori dan praktek. Makanya dalam hal ini ilmu falak itu condong dia harus ada teoretik dan praktikal dalam pembelajarannya. Makanya skematik ini dapat berjalan dan sesuai dengan ketentuan pembelajaran ilmu falak apabila teori kita harus sampaikan dengan juga perhitungan ataupun yang dikenal dengan hisab dan ruqyah. Di sini pernah dengar hisab ruqyah? Oke. Kalau hisab ruqyah itu biasanya dilaksanakan pada saat seperti apa? Yang pernah teman-teman dengar? Kalau untuk hisab biasanya apa itu? Hilal. Oke, apalagi hisab?
Indonesia di negara kita. Kenapa? Karena adanya perbedaan terhadap hisab dan ruqyah. Karena dalam kajian ilmu falak pemahaman tentang hisab ruqyah itu sama-sama dipelajari dan dipahami. Jadi tidak dominan ke Muhammadiyah atau dominan ke Nahdlatul Ulama, tapi kita secara global dan juga secara umum yang penting dalam penetapan hisab ruqyah. Dan kedua komponen perhitungan ini sangat utama dan paling penting ketika pembelajaran ilmu falak dilakukan. Contoh pembelajaran yang dilakukan dengan hisab itu seperti penentuan waktu sholat, kemudian penentuan arah kiblat, kemudian penentuan awal Ramadan dan awal Syawal, kemudian penetapan tahun-tahun Hijriah. Sedangkan kalau ruqyah itu umumnya seperti bulan Ramadan saja atau waktu arah kiblat. Nah, kenapa pada saat arah kiblat harus melakukan ruqyah? Ada yang tahu? Kenapa tidak cukup dengan hisab saja? Ada yang bisa tunjuk tangan? Ada yang tahu kenapa untuk penetapan arah kiblat itu tidak hanya cukup dengan hisab, tetapi harus dilakukan juga ruqyah? Ada yang bisa menjelaskan? Tidak tahu kenapa kita harus meruqyah dalam penentuan arah kiblat? Karena di daerah atau tempat itu berbeda-beda Karena perhitungannya. ya. Oke, yang lain kenapa? Kenapa harus ada hisab ruqyah dalam penentuan arah kiblat? Untuk memastikan. Oke. Seberapa penting ruqyah dalam pembelajaran ilmu falak yang berkaitan tentang penentuan arah kiblat? Ada yang tahu? Penting atau tidak penting? Sangat penting. Oke. Kenapa ruqyah harus dilaksanakan pada saat penentuan arah kiblat? Karena tidak cukup dengan angka tentang titik lokasi arah kiblat saja. Ruqyah harus dilakukan karena ketika kita sudah melakukan perhitungan, maka akan ada cross check atau koreksi yang dilakukan di lapangan. Jadi setiap tim hisab ruqyah setelah melakukan hisab atau menghitung tentang posisi arah kiblat, maka dia harus melakukan ruqyah. Ruqyahnya itu ya tetap harus melihat kemana hasil perhitungan yang dilakukan itu dilakukan secara cross check. Jadi kalau tidak di cross check ya maka hanya akan ada hisab saja. Ruqyah sangat diperlukan karena ya kita di lapangan perlu yang lebih utama untuk diperbaiki. Kemudian dalam kajian